Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereview aplikasi pengelolaan toko dan keuangan. Aplikasi ini bernama The Store. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi The Store. Pertama, kita langsung login. Kita masukkan username dan passwordnya. Kita lanjut ke koneksi database. Kita langsung cari database. Lalu kita open, lalu koneksikan. Kita lanjut ke menu utilitas. Di sini ada identitas. Form ini digunakan untuk memasukkan identitas toko. Di sini kita bisa langsung klik ubah dan kita bisa mengubah nama, alamat, telepon, kota, email, web pemilik, keuangan, ukuran struk, dan ucapan. Selain itu, kita juga bisa mengganti logo dengan cara klik cari logo kiri maupun logo kanan. Masukkan logo yang telah Anda siapkan, lalu klik open. Selain itu, kita bisa langsung mengetes ukuran struknya. Misalkan ini 57 ya, kita bisa langsung klik tes struk printer, dan ini adalah contoh dari struknya. Jika sudah, bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke buat grup. Form ini digunakan untuk membuat grup dan hak akses pada masing-masing grup. Untuk membuat grup, kita bisa langsung klik tambah, lalu masukkan nama grup dan keterangan. Setelah itu bisa langsung klik simpan, dan otomatis akan muncul di sini. Untuk mengatur hak akses, kita bisa klik di sini, lalu kita bisa memilih grup mana yang akan kita atur aksesnya, misalkan kasir. Di sini tinggal klik tampilkan menu, lalu kita bisa mengatur sesuai yang kita inginkan. Kalau sudah selesai, bisa langsung klik simpan hak akses. Kita lanjut ke buat user. Form ini digunakan untuk membuat user yang akan menggunakan program. Kita bisa langsung klik tambah, lalu masukkan nama lengkap, nama user, password, dan ulangi password. Grupnya kita bisa memilih masukkan grup mana, misalkan ini kasir. Lalu klik simpan, otomatis akan muncul di sini. Kita lanjut ke supplier. Menu ini digunakan untuk memasukkan data supplier. Kita bisa langsung klik tambah, lalu masukkan nama supplier, alamat, kota, nomor telepon, dan lain-lain. Bisa dilengkapi. Di sini saya akan memberikan contoh nama supplier, misalkan kita bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke jenis. Form ini digunakan untuk memasukkan data jenis barang. Misalkan kita bisa langsung klik tambah, lalu masukkan jenis dan keterangannya. Kita lanjut ke satuan. Form ini digunakan untuk memasukkan data satuan barang. Kita bisa langsung klik tambah, lalu masukkan satuan dan keterangannya. Misalkan
Kita lanjut ke barang. Form ini digunakan untuk memasukkan data barang. Kita bisa mengatur jenisnya dulu. Kita klik tambah, lalu masukkan kodenya, misalkan, lalu nama barangnya. Kita pilih satuannya. Lalu klik simpan. Kita lanjut ke pelanggan. Form ini digunakan untuk memasukkan data pelanggan. Kita bisa langsung klik tambah, lalu masukkan kode pelanggannya, lalu masukkan nama, alamat, kota, dan lain-lain. Kita lanjut ke menu transaksi. Pembelian. Form ini digunakan untuk memasukkan data pembelian barang. Untuk menambahkannya bisa langsung klik tambah di sini atau langsung F2. Lalu kita cari suppliernya. Kita cari barang yang mau dibeli, masukkan fakturnya, lalu masukkan jumlah dan harga satuannya. Masukkan harga jualnya, kita bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke penjualan. Form ini digunakan untuk memasukkan data penjualan barang. Kita bisa langsung klik baru atau F2, lalu kita cari pelanggannya, lalu masukkan jumlah yang ingin dibeli, misalkan. Setelah itu bisa langsung klik simpan, lalu klik selesai atau F3. Di sini ada macam-macam pembayaran, ada tunai, debit, dan kartu kredit. Di sini saya memilih tunai. Sini total 250, misalkan bayarnya 300.000. Ini kembaliannya 50.000. Kita tinggal klik bayar. Di sini untuk langsung mencetak setelahnya. Ini adalah contoh hasil struknya. Kita lanjut ke retur pembelian. Menu ini digunakan untuk proses retur. Kita bisa langsung klik baru, lalu kita cari kode barang yang ingin diretur. Kita masukkan jumlah returnya, misalkan ada 2, lalu kita simpan. Kita lanjut ke retur penjualan. Menu ini digunakan untuk proses retur penjualan. Kita bisa langsung klik baru, lalu kita cari kode barangnya, lalu masukkan jumlah retur, misalkan 1, klik simpan, oke. Kita lanjut ke stock opening. Form ini digunakan untuk mencetak data opening barang. Kita bisa langsung klik baru, lalu kita cari kode barangnya, kita masukkan stok ordernya,
misalkan 2. Bisa pilih hilang, rusak, kadaluarsa atau lainnya. Tinggal klik simpan. Kita lanjut ke update harga. Form ini digunakan untuk update harga barang. Kita bisa langsung klik di sini untuk mengupdate harga, tinggal klik update lalu masukkan harga baru. Bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke lihat harga. Form ini digunakan untuk lihat harga barang. Kita bisa langsung klik cetak barcode ataupun cetak plat. Ini contohnya untuk cetak barcode-nya dan ini cetak platnya. Kita lanjut ke posting pendapatan. Form ini digunakan untuk posting pendapatan ke keuangan. Kita tinggal klik posting. Sudah selesai. Kita lanjut ke input pemasukan. Form ini digunakan untuk memasukkan data pemasukan. Kita tinggal klik tambah, lalu masukkan faktur. Kita masukkan data pemasukannya, kasih keterangan, kita bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke input pengeluaran. Form ini digunakan untuk memasukkan data pengeluaran. Kita bisa langsung klik tambah, lalu kita masukkan fakturnya. Misalkan ini pengeluarannya kita bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke laporan keuangan. Form ini digunakan untuk cetak laporan keuangan. Kita bisa langsung klik cetak. Ini adalah contoh laporannya. Kita lanjut koreksi penjualan. Form ini digunakan untuk mencetak koreksi penjualan. Misalkan ada koreksi, kita bisa memilih usernya, lalu pembayarannya. Setelah itu bisa langsung muncul di sini. Kita lanjut ke menu berikutnya, laporan. Di sini ada macam-macam laporan, mulai dari laporan barang sampai laporan aset barang. Laporan barang, form ini digunakan untuk mencetak data barang. Kita bisa langsung klik cetak. Ini contoh hasil laporannya. Ini juga ada supplier. Menu ini digunakan untuk mencetak data supplier. Kita bisa langsung klik cetak. Kita lanjut ke menu laporan pembelian. Form ini digunakan untuk mencetak data pembelian barang. Kita bisa cetak per faktur ataupun per barang. Ini adalah hasil laporannya. Kita lanjut ke
laporan pembelian per supplier. Form ini digunakan untuk mencetak data pembelian barang. Kita bisa langsung klik cetak, dan ini adalah hasil contoh laporannya. Kita lanjut ke penjualan. Form ini digunakan untuk mencetak data penjualan barang. Kita bisa langsung cetak per faktur ataupun per barang sama. Ini adalah hasil laporannya. Kita lanjut ke penjualan per pelanggan. Form ini digunakan untuk mencetak data penjualan per pelanggan. Di sini kita bisa memilih usernya, lalu kita bisa langsung klik cetak. Kita lanjut ke penjualan barang terlaris. Form ini digunakan untuk mencetak data penjualan terlaris. Bisa langsung proses dan cetak. Kita lanjut ke pendapatan. Form ini digunakan untuk mencetak pendapatan. Kita bisa langsung cetak di sini. Dan ini adalah contoh hasil laporannya. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Form ini digunakan untuk mencetak data laba rugi. Kita lanjut ke retur pembelian. Form ini digunakan untuk mencetak retur pembelian. Bisa langsung klik cetak di sini dan akan muncul hasil laporannya. Di sini juga ada retur penjualan untuk mencetak retur penjualan. Sama bisa langsung dicetak di sini dan akan muncul hasil laporannya. Kita lanjut ke stock outline. Form ini digunakan untuk mencetak laporan outline. Bisa langsung dicetak di sini. Ini adalah hasil contoh dari laporannya. Yang terakhir ada aset barang. Form ini digunakan untuk mencetak data aset barang. Kita bisa langsung klik cetak. Ini adalah hasil laporannya. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi nomor yang ada di sini. Demikian review kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.